Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Eka Tulgisan dari kelas B dengan NIM 220305501014 dari program studi Gizi Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang komunikasi, di mana saya akan membahas tentang teori-teori komunikasi, bagian-bagian komunikasi, dan juga yang terakhir ada cara komunikasi yang baik kepada klien kita. Baik, sebelum memasuki teori komunikasi, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi. Nah, komunikasi ini diartikan sebagai suatu bentuk penyampaian informasi, bisa berupa pesan, gagasan, dan ide yang bersumber dari salah satu pihak yang ditujukan untuk pihak lainnya. Biasanya komunikasi ini dilakukan melalui dua cara, yakni secara verbal dan juga nonverbal. Poin terpentingnya adalah pesan tersebut dapat tersampaikan ke pihak yang ingin diberikan pesan tersebut. Onong Uciana Effendi yang di dalam bukunya yang berjudul dengan Dinamika Komunikasi, komunikasi ini memiliki tiga pengertian. Yang pertama secara etimologis. Nah, secara etimologis, komunikasi berasal dari bahasa Latin communitio yang bersumber dari kata communis yang berarti sama. Kata sama yang dimaksud adalah sama makna. Jadi, dalam pengertian ini, komunikasi berlangsung manakala orang-orang yang terlibat di dalamnya memiliki kesamaan makna mengenai suatu hal yang tengah dikomunikasikannya itu. Dengan kata lain, jika orang yang terlibat di dalamnya saling memahami apa yang dikomunikasikannya, maka hubungan antara mereka bersifat komunikatif. Yang kedua, ada secara terminologis. Nah, komunikasi proses penyampaian suatu pernyataan seseorang kepada orang lain. Yang ketiga, ada secara paradigmatis. Nah, komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau untuk mengubah sikap, pendapat, dan perilaku baik langsung maupun tidak langsung. Nah, untuk materi selanjutnya ada teori komunikasi. Teori komunikasi ini dapat diartikan sebagai salah satu bentuk pandangan serta strategis yang berguna untuk membentuk kerangka kerja dan alat untuk mendukung kegiatan yang hendak dilakukannya. Di dalam proses komunikasi, teori komunikasi ini memegang peran penting sebagai pembina yang berfungsi untuk membentuk serta merangkaikan sebuah kaidah komunikasi. Ada yang pertama, ada teori komunikasi behaviorisme oleh John Produce Watson. Nah, teori komunikasi ini disupport oleh salah satu ilmuwan yang berasal dari Amerika yang bernama John Borders Watson pada tahun 1878 sampai 1958. Teori komunikasi ini berisi mengenai seluruh tindakan atau perilaku yang mencakup antara tindakan, respon atau balasan terhadap suatu hal yang diberikan atau juga bisa disebut dengan rangsangan. Teori ini memiliki arti bahwa semua tindakan ini memiliki balasan yang berbentuk respon. Dapat digambarkan seperti apabila seorang individu mendapatkan rangsangan, lalu individu tersebut berhasil menerima menda- serta mengamatinya, maka kita akan mudah dalam memperkirakan seperti apa tanggapan atau responnya. Yang kedua ada teori komunikasi operan kondisional oleh Skinner. Nah, teori komunikasi yang kedua ini dikemukakan oleh seorang ahli psikolog bernama Skinner pada tahun 1904 sampai 1990. Teori operan kondisional ini dapat diartikan sebagai suatu prosedur untuk membantu dalam pemberian motivasi tingkah laku yang dapat berakibat pada terulangnya atau hilangnya tingkah laku tersebut. Penggunaan teori komunikasi ini eh, da- dalam berkomunikasi dengan murid sangat dianjurkan karena teori ini memberikan jaminan akan respon terhadap rangsangan yang diberikan. Yang ketiga ada teori belajar sosial oleh Bandura. Nah, teori belajar sosial ini dicetuskan oleh seorang ahli psikolog asal Kanada, Amerika Serikat bernama Albert Bandura pada tahun 1925. Nah, menurutnya tingkah laku manusia ini dalam berinteraksi memiliki pola timbal balik yang berkelanjutan. Proses interaksi antar individu ini terjadi karena adanya pengaruh lingkungan dan perilaku kognitif antar individu. Dalam teorinya, Bandura menjelaskan 4 tahapan belajar sosial. Nah, tahapan pertama, semua kegiatan pembelajaran sosial dapat terjadi karena adanya sebuah perhatian dari seorang atau lebih individu. Tahapan kedua, proses pembelajaran sosial ini dilakukan dengan melalui ingatan. Tahapan ketiga, proses pembelajaran sosial ini juga dilakukan dengan bantuan tindakan dari individu tersebut. Nah, tahapan keempat, seorang individu melaksanakan proses pembelajaran sosial yang didasari oleh motivasi dari dalam diri individu tersebut. Nah, next yang keempat ada teori teori komunikasi sibernetik oleh Wiener. Nah,
Teori ini dicetuskan oleh tokoh bernama Wiener pada tahun 1945. Teori ini merupakan teori yang masih tergolong baru karena berkembangnya ilmu sosial serta teknologi informasi di dunia. Nah, teori ini berisi mengenai suatu sistem yang menjadi pengontrol untuk kegiatan komunikasi, baik komunikasi antar lingkungan dengan sistem dengan sistem itu sendiri. Kegunaan utama dari pengontrol ini adalah untuk mengamati lingkungan. Teori ini biasanya diterapkan pada siswa yang ingin meraih hasil yang efektif. Yang kelima ada teori komunikasi birokrasi oleh Max Weber. Nah, teori komunikasi ini dicetuskan oleh Max Weber pada tahun 1948. Menurutnya, model dari birokrasi kerap ini dimanfaatkan guna meraih komunikasi antar organisasi yang lebih efektif. Oleh karena itu, mengapa teori ini menerapkan teori yang digunakan oleh organisasi untuk berkomunikasi? Nah, teori yang keenam ada teori komunikasi informatif oleh Shannon dan Weaver. Nah, teori komunikasi informatif ini termasuk ke dalam salah satu teori komunikasi klasik yang dicetuskan oleh Claude Shannon pada tahun 1949. Nah, teori komunikasi informatif ini menyebutkan bahwa komunikasi merupakan perantara antara pesan dan bagaimana perantara tersebut memanfaatkan saluran serta media yang ada. Jika dalam proses ini tidak ada kehadiran sinyal, maka proses ini akan gagal, begitu pula sebaliknya. Teori ini memusatkan pada pemahaman komunikasi yang berperan sebagai suatu perantara pesan dalam berkomunikasi. Teori yang terakhir ada teori komunikasi Laswell oleh Harold Laswell-nya. Nah, teori komunikasi ini dicetuskan oleh Harold Laswell pada tahun 1948. Beliau menyatakan dalam teorinya bahwa beliau memiliki model komunikasi yang sederhana. Nah, modelnya itu berupa teori komunikasi Laswell ya, seperti 5W plus 1H ya, siapa, berbicara apa, di dalam saluran yang mana, ditujukan untuk siapa, dan apa pengaruhnya. Nah, materi selanjutnya ada bagian-bagian komunikasi. Nah, adapun bagian-bagian dari komunikasi yang pertama ada sumber. Nah, menurut Shannon, elemen sumber seperti namanya merupakan sumber dari segala informasi yang didapatkan. Yang kedua ada pengirim. Elemen kedua ini merupakan pihak yang berperan sebagai penyebar atau juga disebut sebagai pemancar kepada penerima. Yang ketiga ada saluran. Nah, menurut Shannon ini, saluran berperan sebagai perantara yang digunakan untuk mengirim sinyal sehingga dapat membantu pengirim dalam memancarkan pesannya. Yang keempat ada penerima. Nah, penerima ini merupakan pihak yang melakukan kegiatan yang berkebalikan dengan pengirim. Yang kelima ada tujuan. Nah, tujuan ini memiliki arti untuk siapa pesan tersebut dipancarkan oleh kepemancaran ke penerima. Yang keenam ada pesan. Nah, suatu hal yang dikirimkan oleh pemancar atau pengirim kepada penerima biasanya isinya dapat berbentuk fisik, tulisan, rekaman, ataupun berbentuk visual verbal yang akan diterima oleh penerimanya. Yang ketujuh ada tanggapan atau feedback. Nah, tanggapan ini berupa balasan yang didapatkan oleh pengirim dari penerima yang sudah menerima pesan dari pengirim tersebut. Bagaimana komunikasi yang baik dengan klien? Nah, untuk bentuk komunikasi yang baik kepada klien, bentuk komunikasi yang baik yang digunakan oleh konselor gizi adalah komunikasi interpersonal. Nah, komunikasi interpersonal ini dapat diartikan sebagai proses pertukaran makna dari orang yang saling berkomunikasi antar satu individu dengan individu lainnya. Dalam komunikasi interpersonal ini terjadi proses pertukaran informasi di antara dua orang. Komunikasi interpersonal atau dua arah antara konselor dan klien dilakukan agar dapat membantu klien mengatasi dan membuat keputusan yang benar dalam mengatasi masalah gizi. Nah, dalam konseling gizi ini ada dua unsur yang terlibat, yaitu konselor dan klien. Konselor gizi adalah ahli gizi yang bekerja untuk membantu orang lain yang sebagai klien mengenali dan mengatasi masalah gizi yang dihadapinya serta mendorong klien untuk mencari dan memilih cara pemecahan masalah gizi secara efektif dan efisien. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah sikap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.